jumpa lagi kita di channelnya Saud Sinaga. Kali ini tentang upaya Indonesia, gitu ya, mematuhi protokol kesehatan, tentang upaya Indonesia melawan COVID secara gotong royong, gitu ya. Karena kita tahu bersama peningkatan pasca liburan cukup mengkhawatirkan, termasuk di kota Yogyakarta, gitu ya. Perkembangan penyebaran COVID cukup tinggi, gitu ya, saat ini. Nah, pengembangan vaksinasi tentu menjadi pilihan utama, mendorong vaksinasi secara masif dan luas, gitu ya, sedang didorong oleh pemerintah Indonesia. Bahkan Presiden menyampaikan rasa senangnya, gitu ya, dengan capaian yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia yang targetnya 1000 per hari, ternyata melebihi target, dan rasa bangga itu ada disampaikan oleh Presiden kita Joko Widodo. Tetapi kemudian kayaknya harus ada catatan dan evaluasi, begitu ya, karena di lapangan ada hal-hal yang mungkin bisa untuk diselesaikan dengan cepat sebenarnya, sehingga capaian-capaian tadi bisa jauh lebih baik. Nah, sebagai bahan informasi, Kota Jogja per tanggal 18 Juni 2021 terdapat 2 kabupaten dengan zona risiko tinggi, yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Sementara Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta sendiri merupakan zona risiko sedang. Nah, 2 kabupaten tadi sebelumnya, itu Sleman dan Bantul, itu zona risiko tinggi. Jadi kalau ini tuh merah, gitu ya. Yang kalau 2 kabupaten dan 1 kota itu mungkin rada orange. Nah, tentu upaya pemerintah DIY juga sama dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, gitu ya, mendorong dilaksanakannya syarat cepat vaksin harus dilakukan. Nah, ini mengutip dari laman informasi atau akun IG-nya Humas Jogja, Humas Pemda DIY. Terdapat 8 rumah sakit yang melaksanakan vaksinasi, gitu ya. Sebagai informasi, ada RSPKU Muhammadiyah Gamping dengan kuota per hari 100 orang, buka di hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 11. Ini masyarakat bisa mengakses untuk vaksinasi di sana. Berikutnya ada RSDKT Dr. Sutarto Yogyakarta dengan kuota per hari 150 sampai 200 orang, buka di hari Senin sampai Jumat dari antara pukul 7 pagi sampai jam 10 pagi. Nah, masyarakat Yogyakarta bisa mengakses itu. Berikutnya ada RSBTSD Yogyakarta dengan kuota 100 orang per hari, buka dari Senin sampai Jumat dari antara pukul 8 pagi sampai jam 10. Ini bisa diakses. RS Happyland Yogyakarta hari Senin sampai Jumat bisa diakses dari jam 8 sampai jam 11.30. Berikutnya ada RS Siloam Yogyakarta, kuota per harinya 250 orang. Nah, Happyland tidak dicantumkan di sini berapa kuota per hari ya, dari akun Humas Pemda DIY. Kuota per hari di RS Siloam itu 250 orang per hari, Senin sampai Jumat antara jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, kuota per hari 150 orang, hari Senin sampai Jumat jam setengah 8 sampai jam 10 pagi. Berikutnya ada RS Ludira Husada Tama Yogyakarta, kuota per hari 50 orang, hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Terakhir di info yang disampaikan oleh Mas Pemda ini adalah RSUAD Yogyakarta, kuota per hari 80 orang, untuk Selasa dan Kamis itu bisa diakses jam 9 sampai jam 11. Sedangkan untuk Senin, Rabu, dan Jumat bisa diakses jam 2 siang sampai jam 4 sore. Jadi itu sedikit perbedaannya, gitu ya. Dan saya sebagai warga ber-KTP Kota Yogyakarta mencoba mengakses dari 8 rumah sakit yang tersedia ini. Saya mencoba mengakses 2. Yang pertama itu yang di Kota Jogja,
tentu yang di kota Jogja gitu ya. Satu lagi saya mencoba di wilayah yang cukup tinggi gitu penyebarannya gitu ya. Sleman. Nah, namun dalam upaya ini tentu bukan kendala, tetapi ada proses di mana kemudian hanya ada 4 kategori yang dilayani. Yang pertama itu kategori lansia. Ini usia 60 tahun atau lebih, KTP DIY. Jika mengantarkan 2 lansia bisa dapat free 1 dosis vaksin. Syarat minimal usia 18 tahun ke atas. Misalkan saya dengan usia 30 tahun membawa 2 lansia untuk vaksin bisa. Tetapi memang kategori lansia ini diutamakan untuk yang 60 tahun ke atas. Kategori kedua adalah kategori pralansia, yaitu 50 tahun ke atas gitu ya. KTP DIY sama jika ada usia 18 tahun lebih gitu ya, membawa 2 lansia akan mendapatkan, dia gratis gitu ya, akan mendapatkan dosis gratis vaksinasi gitu ya. Jadi memang kategori pertama dan kategori kedua memberi ruang untuk usia 18 tahun ke atas untuk bisa divaksin secara gratis gitu kalau membawa dua orang lansia. Berikutnya kategori ketiga ada pelaku ekonomi. Ini minimal usia 18 tahun, lokasi usaha harus di kota Yogyakarta. Harus di kota Yogyakarta. Wajib melampirkan surat izin usaha atau surat keterangan bekerja dari instansi atau ID card atau surat keterangan memiliki usaha dari RW setempat. Kategori 4, kategori pelaku ekonomi atau kolektif, dalam kurung di sini dibikin kolektif, minimal usia 18 tahun, peserta terdiri dari lebih dari 5 orang, bisa. Lokasi usaha harus di kota Yogyakarta. Harus di kota. Mungkin silakan kontak marketing ya, atau kontak senternya ada di 0811 286 2229. Saya coba ikut ngantri awalnya di line antrian, ya namanya ngantri gitu ya, panjang juga, tapi kemudian memang lebih baik demikian, dalam artian lebih baiknya adalah kita mendapatkan informasi lebih valid dari lokasinya gitu. Namun memang kedepannya harus ada pembelajaran bersama buat untuk ngantri gitu ya. Memang semua pakai masker, tapi hanya mesti dijaga jarak ya. Kalau ngantri biasanya kan rebutan. Karena logika saya juga datang berharap begitu datang bisa langsung divaksin, ternyata harus daftar dulu. Setelah daftar baru nanti mendapatkan panggilan, menyertakan nomor WA, kita dipanggil melalui nomor WA itu, dihubungi dan akan menjadwalkan untuk vaksin. Karena saya bekerja di bidang sosial gitu ya, dalam artian bukan PNS tapi juga pekerja sosial gitu ya, yang ingin mendapatkan akses vaksinasi. Namun kemudian setelah ketemu dengan petugas dan ngobrol, kita menyampaikan bahwasanya saya KTP Kota Jogja, tetapi kemudian untuk di Kota Jogja ternyata ada persyaratan tertentu untuk akses pekerja sosial belum ada, sehingga saya bertanya apakah di rumah sakit di Gamping ini memfasilitasi itu. Ternyata memang belum juga, termasuk juga untuk pelaku ekonomi. Nah, bagaimana upaya mempercepat vaksinasi ini untuk seluruh masyarakat di DIY gitu ya, termasuk juga di Indonesia, kalau masih ada persyaratan-persyaratan tertentu ketika saya KTP-nya misalkan Kota Jogja tetapi belum memenuhi usia 50 tahun dan tidak mendapatkan 2 lansia untuk ikut mendapatkan vaksin, maka saya belum menjadi kategori pilihan begitu ya. Nah, ini harus menjadi evaluasi. Kalaupun membawa lansia misalkan untuk mendaftarkan tapi tidak langsung divaksin, harus menunggu penjadwalan, risikonya cukup tinggi karena ngantri. Itu terjadi gitu. Nah, ini harus menjadi evaluasi bersama gitu dalam pelaksanaan vaksinasi ini. Terlebih lansia harus kita utamakan, iya. Kemudian yang rentan gitu ya,
harus. Tetapi usia-usia produktif 18 tahun sampai dengan 49 tahun, ini usia-usia produktif yang belum terinfeksi, kayaknya juga harus bisa dilayani dengan cepat begitu ya. Atau mekanismenya yang dirubah gitu. Sudah ada memang, oke, yang ke rumah sakit silakan ngantri ke rumah sakit daftar. Atau mekanisme untuk vaksinasinya sedikit ada perubahan gitu ya. Ya mungkin di desa dengan prokes yang cukup ketat misalkan, dengan memaksimalkan RT RW gitu ya, atau kalurahan, kalau di Jogja kalurahan, DIY itu kalurahan namanya, itu penyebutan desa. Nah, ada petugas-petugas hingga sampai ke kalurahan untuk memvaksin itu, sehingga rencana pemerintah untuk melakukan vaksinasi secara massal dan memenuhi herd immunity itu bisa dilakukan. Ya ini sedikit keluhan ya, mengeluh juga sih sebenarnya. Kenapa kemudian yang tidak punya usaha ekonomi, terus pekerja sosial itu belum menjadi target untuk vaksinasi gitu. Oke, ya ekonomi benar, ya kita harus gitu. Namun kemudian kalau kita punya target ekonomi, namun lokasi usahanya nggak di kota Jogja, nggak bisa juga dia mengakses ke kota Jogja untuk vaksinasi, harus ke kabupatennya. Ya misalkan yang terjadi dengan kita, misalkan dengan teman-teman, ada satu usaha ekonomi kreatif yang sedang dibangun, karena lokasinya di Sleman, ya kita harus ke Sleman. Tapi kemudian ketika kita konfirmasi dan tanya ke rumah sakit yang dimaksudkan, ternyata belum jadi prioritas juga gitu, persyaratan tertentunya. Nah mungkin ini yang harus diperbaiki gitu loh, mungkin mekanismenya atau caranya. Ya semoga bisa menjadi bahan pertimbangan informasi, tidak bermaksud untuk mendiskreditkan apa yang dilakukan oleh rumah sakit, tidak, sama sekali tidak. Tetapi kemudian karena ngantri, saya lebih mempertimbangkan risiko ketika ngantri dengan masyarakat banyak untuk mendaftar dan tidak langsung vaksin, tapi kemudian menunggu panggilan, daftarnya harus ngantri. Nah, itu harus dipikirkan bersama lah. Ya bisa online misalkan ini. Tapi rata-rata ketika kita coba online, ya harus bertarung dengan yang lain karena kuotanya bisa habis. Beberapa kali juga kita coba untuk online, kuotanya habis. Nah ini mungkin upaya ini tergantung dengan 6M ya. Kalau dulu ada 3M. Ada 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, sama menjaga jarak. Sekarang harus 6 ya. Apa namanya? Menunggu, dan menunggu. Itu dulu video hari ini. Selalu jaga kesehatan, terus berjuang, para pejuang untuk vaksinasi, untuk mendapatkan atau mendaftarkan dirinya untuk jadi penerima vaksin. Ya kita harus kritis juga, tetapi jangan sampai juga sebelum vaksin kita sudah terpapar karena mendaftar secara offline dan antri gitu ya. Nah ini harus menjadi evaluasi bersama, termasuk metodenya gitu ya. Baiknya memang kalau bisa memanfaatkan RT RW agar petugas medis bisa mendata rumah-rumah gitu, nggak mendata dan memang mendatangi gitu. Ada yang belum divaksin nggak? Datangi. Kalau memang vaksinnya tersedia, beda cerita kalau vaksinnya tidak tersedia atau kepentingan bisnis. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga semangat. Dadah.